Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hana Nur Islami, CPNS Kota Bekasi, Angkatan 2 NDH 06, sebagai ahli pertama penyuluh kesehatan masyarakat di UPTD Puskesmas Kota Baru Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Pada video ini, saya akan menyampaikan terkait analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan Smart Governance sebagai tugas agenda ketiga hari ke-9 tanggal 22 Juli 2022 Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat. Berikut langkah-langkah pemecahan masalah yang saya gunakan. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, menentukan isu prioritas menggunakan APKL dan USG. Yang ketiga, analisis isu menggunakan Fishbone. Dan terakhir, gagasan problem solving. Identifikasi isu. Ada 6 isu di Puskesmas Kota Baru yang akan diangkat untuk dianalisis, yaitu yang pertama, penyuluhan dalam gedung tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, kurangnya kemampuan beberapa pegawai dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, belum adanya pendataan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat rumah tangga. Yang keempat, belum update-nya media promosi kesehatan di dalam gedung puskesmas. Yang kelima, kurangnya kontribusi dari setiap program dalam pelayanan promosi kesehatan. Yang keenam, tidak adanya dana pencetakan media promosi kesehatan. Masih dengan identifikasi isu pertama, penyuluhan dalam gedung tidak berjalan dengan baik. Faktanya, ketidaksiapan dan ketakutan pemegang program lain dalam memberikan penyuluhan di depan orang banyak. Dampaknya, tidak berjalannya jadwal penyuluhan dalam gedung dan kurangnya KIE pada pelayanan dalam gedung. Pihak yang terdampak, pengunjung puskesmas. Isu yang kedua, kurangnya kemampuan beberapa pegawai dalam penggunaan teknologi. Faktanya, tidak adanya kemauan dalam diri pegawai untuk belajar teknologi dan hanya mengandalkan generasi milenial. Dampaknya, dalam pengerjaan tugasnya yang berkaitan dengan teknologi, beberapa pegawai mengandalkan generasi milenial untuk mengerjakan. Pihak yang terdampak, pegawai lainnya, dan pasien. Identifikasi isu yang ketiga yaitu belum adanya pendataan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga. Faktanya, hingga saat ini belum ada pendataan PHBS rumah tangga. Dampaknya, belum terintervensi masalah kesehatan di rumah tangga. Pihak yang terdampak yaitu masyarakat dan puskesmas. Isu yang keempat, belum update-nya media promosi kesehatan di dalam gedung puskesmas. Faktanya, media promosi kesehatan di puskesmas masih menggunakan media dengan logo Bakti Husada. Dampaknya, kekeliruan informasi dan edukasi bagi pembaca media promosi kesehatan. Pihak yang terdampak yaitu pengunjung puskesmas. Identifikasi isu yang kelima, kurangnya kontribusi dari setiap program dalam pelayanan promosi kesehatan. Faktanya, belum ada pelaporan terkait promosi kesehatan dari setiap program. Dampaknya, belum terlaksananya promosi kesehatan pada setiap program. Pihak yang terdampak, pasien dan puskesmas. Isu yang keenam yaitu tidak adanya dana dalam pencetakan media promosi kesehatan. Faktanya, kurangnya media promosi seperti leaflet di setiap ruang pelayanan. Dampaknya, kurang sempurnanya KIE di dalam gedung maupun di luar gedung. Pihak yang terdampak, masyarakat dan pasien. 2. Menentukan isu prioritas menggunakan APKL. Analisis APKL dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya isu atau masalah. Dari 6 isu, didapatkan kesimpulan bahwa ada 3 isu yang layak atau memenuhi syarat untuk dilakukan analisis lebih lanjut, yaitu yang pertama, penyuluhan dalam gedung tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, belum adanya pendataan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga. Yang ketiga, belum update-nya media promosi kesehatan di dalam gedung puskesmas. Setelah menentukan isu prioritas menggunakan APKL, dilakukan penapisan isu menggunakan analisis USG untuk mengetahui permasalahan yang menjadi skala prioritas. Dari analisis USG dihasilkan satu isu yang akan dianalisis lebih lanjut yaitu belum adanya pendataan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga. Berikut terlampir analisis isu menggunakan Fishbone dengan penyebab yaitu jumlah SDM yang kurang untuk melakukan pendataan PHBS. Metode, belum ada kebijakan yang pasti terkait pendataan PHBS dalam rumah tangga. Material, tidak adanya anggaran pendataan PHBS dalam rumah tangga. Environment, data kependudukan yang dinamis sehingga sering terjadi perubahan data. Penyebab tersebut mengakibatkan belum adanya pendataan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga.
4. Gagasan problem solving. Yang pertama, meminta bantuan kader untuk pendataan PHBS rumah tangga. Yang kedua, membuat SOP terkait pendataan PHBS rumah tangga di Puskesmas Kota Baru dan koordinasi dengan Dinkes. Yang ketiga, penggunaan G-Form dalam pendataan PHBS rumah tangga agar menghemat biaya fotokopi dan print. Yang keempat, setiap bulan melakukan rekonsiliasi data dengan stakeholder atau ketua RT. Berikut yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.